Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-31 dari surah Ar-Ra'd, ayat 31 dari surah Ar-Ra'du, yaitu yang menerangkan tentang Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran, tentang kemuliaan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran adalah firman-firman Allah. Yang berfirman adalah Allah yang maha mulia, maka firman-firman Allah itu pun adalah mulia. Isinya adalah kebenaran, di dalamnya ada petunjuk. Siapa yang mengikutinya maka akan sampai ke tujuan, yaitu tujuan hidup manusia adalah supaya diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang diredai oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Maka tujuan hidup manusia adalah sampai nantinya ke dalam surga. Bagaimana supaya sampai ke surga? Ikuti petunjuk. Karena Al-Quran yang diturunkan itu adalah petunjuk, maka ikutilah Al-Quran. Al-Quran sangat agung sekali, sangat mulia sekali. Itulah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu pada awalnya ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan di kota Mekah, karena Rasulullah berada di kota Mekah selama 13 tahun. Kemudian Rasulullah berhijrah ke kota Madinah dan disampaikan pula ayat-ayat Al-Quran di kota Madinah, karena ayat-ayat Al-Quran itu turun sedikit-sedikit. Nah, meskipun Al-Quran telah turun 30 juz secara keseluruhan pada Lailatul Qadar di bulan Ramadan, tetapi itu turunnya adalah dari sisi Allah ke langit pertama. Nah, dari langit pertama ke bumi itu dalam jangka waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Apabila kita fahami bahwasanya surah Ar-Ra'du yang kita pelajari ayat-ayatnya ini adalah yang turun di kota Mekah, maka berarti ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang Rasulullah yang menyampaikan ayat ini ke penduduk kota Mekah. Yang mana sebagaimana kita tahu, penduduk kota Mekah itu ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul, menyampaikan Al-Quran kepada mereka, mereka menyekutukan Allah. Mereka menyembah berhala. Mereka memiliki banyak berhala, beratus banyaknya berhala mereka tegakkan di sekeliling Ka'bah, itulah yang mereka sembah. Jadi mereka adalah orang-orang musyrik. Nah, Rasulullah menyampaikan kepada mereka Al-Quran, isinya adalah petunjuk, adalah kebenaran dari sisi Allah yang mesti mereka terima. Tapi mereka tak mau menerimanya. Bahkan
ada yang datang menghadap Rasulullah, mereka meminta kepada Rasulullah supaya Rasulullah memperlihatkan mukjizat. Apabila Rasulullah mampu memperlihatkan mukjizat yang mereka minta, ada 3 yang mereka minta, yaitu yang pertama, gunung yang ada di kota Mekah itu digoncangkan dan tercabut dari bumi ini. Mampu tidak Rasulullah melakukannya? Yang kedua adalah bumi ini dibelahkan. Mampu tidak Rasulullah melakukannya? Kemudian yang ketiga, mereka minta orang yang mati itu dihidupkan dan dibuat bisa berbicara. Bisa tidak Rasulullah melakukannya? Kalau bisa, maka mereka akan beriman kepada Rasul, akan percaya kepada Al-Quran, maka mereka akan menerima kebenaran. Tetapi sebenarnya itu adalah alasan-alasan yang mereka cari-cari. Sebenarnya mereka tidak mau beriman, mereka menolak kebenaran itu. Maka mereka mencari-cari alasan untuk menolak kebenaran. Maka ayat ini menerangkan tentang 3 permintaan mereka itu. Namun di dalam ayat ini disebutkan bahwasanya Allah mengetahui bahwasanya hati mereka itu sudah keras, hati mereka itu sudah tertutup. Maka dalam ayat ini diterangkan bahwasanya bagi Allah lah, milik Allah lah segala urusan itu. Maknanya wahai Muhammad, jangan engkau fikirkan, jangan membuat sibuk, janganlah engkau dibuat sibuk oleh permintaan mereka itu. Nah, apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak bahwasanya Allah akan memberikan mukjizat kepadamu, maka akan berlakulah mukjizat. Maka wahai Muhammad, apa yang perlu engkau lakukan adalah sampaikan kebenaran itu kepada mereka. Kemudian apabila Allah berkehendak untuk memberikan hidayah kepada mereka, mereka dapat hidayah. Tetapi apabila Allah berkehendak tidak memberikan hidayah kepada mereka, karena memang mereka tidak layak untuk diberi hidayah, maka mereka akan tetap di dalam kekufuran. Nah, Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwasanya orang-orang kafir yang telah keras hati mereka itu di dalam kekufuran dan tidak mau menolak kebenaran, Allah tetapkan bencana ke atas diri mereka, dan senantiasa bencana itu diberlakukan ke atas mereka. Jadi mereka menjalani bencana demi bencana, kekeringan, kemudian ketakutan, bahkan juga sampai kepada dikalahkannya mereka di dalam perang. Kemudian mereka dikuasai, yaitu Rasulullah dapat menawan kota Mekah. Kemudian berlakulah Fathu Makkah, yaitu pembukaan kota Mekah setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah. Kemudian datang kembali ke kota Mekah untuk menguasai kota Mekah. Maka mereka senantiasa di dalam bencana, di dalam siksaan Allah Subhanahu wa taala, kekhawatiran, ketakutan, dan juga bencana-bencana yang berlaku. Itu adalah disebabkan karena perbuatan kufur yang mereka kerjakan. Nah, jadi ada sebab akibat, yaitu mengapa mereka ditimpa bencana dan senantiasa ditimpa bencana. Sebabnya adalah karena kekufuran mereka, menolak kebenaran. Nah, ini pelajaran bagi manusia yang datang selepas turunnya Al-Quran sampai ke hari ini. Jadi siapa yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran sebagai kebenaran, maka akan mendapatkan kehidupan yang sengsara, karena pasti akan mendapatkan bencana. Nah, ini disebutkan di dalam ayat yang lain, wa man a'rada an dzikri. Ada ayat yang lain sesuai atau bersesuaian dengan ayat ini adalah, barang siapa yang berpaling dari firmanku, yaitu dari kitab suciku yang kuturunkan, wa man a'rada an dzikri, yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti di hari akhirat kami akan bangkitkan dalam keadaan buta. Nah, jadi di dunia akan menjalani hidup dengan kesengsaraan,
akan sengsara menjalani hidup, kemudian nanti di hari akhirat juga akan sengsara karena dibangkitkan dalam keadaan buta. Dan sudah menjadi janji Allah bahwanya siapa yang menolak kebenaran pasti akan mendapatkan hukuman, siksaan, yaitu derita, sengsara di dunia dan di akhirat, dan itu sudah menjadi ketetapan Allah yang tidak akan berubah, dan Allah tidak akan menyalahi ketetapannya itu. Allah telah menetapkannya, maka yang ditetapkan itu yang diberlakukan dari dahulu diberlakukan seperti itu. Sekarang apabila manusia juga menolak kebenaran, maka akan diberlakukan juga. Itu namanya sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang tidak akan pernah berubah sepanjang zaman. Inilah ayat yang akan kita pelajari, satu ayat saja, tapi karena ayat ini cukup panjang, maka kita batasi, kita cukupkan dengan satu ayat ini saja dalam pertemuan kita pada kali ini. Jadi ayat ini tentang apa? Ayat ini tentang keagungan Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai kebenaran yang mesti diterima. Apabila manusia tidak menerimanya, petunjuknya tidak diikuti, maka manusia akan mendapatkan kesengsaraan atau kecelakaan sebagai hukuman dan siksaan dari Allah, dan itu adalah ketetapan Allah yang pasti berlaku. Kemudian setelah kita menyampaikan pengantar ini dengan ringkas, maka berikutnya kita akan membaca dan menerjemahkan ayat yang kita pelajari ini supaya kita lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Allah berfirman, walau sekiranya atau seandainya, anna sesungguhnya, Qur'anan ada suatu bacaan, suyirat bihi al-jibal, suyirat maknanya digoncangkan, bihi dengannya, dengan bacaan tersebut, al-jibal gunung-gunung. Nah, seandainya ada satu bacaan yang dengan bacaan itu gunung-gunung diguncangkan, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Nah, itu maknanya. Nah, tapi masih ada dua lagi. Jadi ada tiga. Yang disebut gunung, satu lagi bumi, kemudian satu lagi orang yang mati. Gunung diguncangkan, bumi dibelah, kemudian orang yang mati dihidupkan untuk berbicara. Atau qutti'at, dibelah, bihi dengannya, dengan bacaan tersebut, al-ardu, bumi, dibelah dengan bacaan tersebut bumi, atau kalau susunan bahasa kita, atau bumi dibelah dengannya, dengan bacaan tersebut, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Oh, jadi hebat sekali Al-Quran. Ya, maka judul yang kita letakkan adalah kehebatan Al-Quran, keagungan Al-Quran, yaitu gunung yang besar, yang kokoh, yang kuat, yang terpacak ke dalam bumi bisa diguncangkan. Kemudian bumi bisa dibelah. Atau kullima, dibuat berbicara, bihi dengannya, dengan bacaan itu, al-mauta, orang-orang yang mati, atau orang-orang yang mati dibuat berbicara dengan bacaan itu, maka bacaan itu adalah Al-Quran. Nah,
Jadi ayat ini menerangkan tentang keagungan Al-Quran. Balillah, sesungguhnya bagi Allah lah, atau milik Allah lah, atau kepunyaan Allah lah. Al-amru, urusan itu, jami'a, semuanya. Afalam, maka apakah tidak, atau maka apakah tidak yai'as. Ada di antara ulama tafsir memberi makna yai'as di sini ya'lam, mengetahui, tapi nanti kita akan jelaskan tambahannya. Maka apakah tidak mengetahui alladzina, orang-orang yang amanu, beriman. Kalau kita susun dalam bahasa kita, maka apakah orang-orang beriman tidak mengetahui? Allau, seandainya yasha'ullah, Allah berkehendak, lahada, sungguh Allah akan memberi hidayah an-nasa, kepada manusia, jami'a, semuanya. Kalau Allah berkehendak, Allah akan memberikan hidayah kepada semua manusia tanpa terkecuali. Tapi apakah seperti itu kehendak Allah? Apakah semua manusia diberi hidayah? Tidak, ada juga yang tak diberi hidayah. Siapa mereka? Yang keras kepala, yang hatinya tertutup. Seperti siapa? Kafir Quraisy, penduduk kota Mekah. Wala yazalu, dan masih saja mereka, atau ada juga yang menerjemahkan dan senantiasa saja. Alladzina, orang-orang yang kafaru, kafir, tusibuhum, menimpa mereka, bima sana'u, disebabkan apa-apa yang mereka perbuat, qari'ah, bencana. Jadi masih saja bencana menimpa mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Atau tahullu, menimpa bencana itu, qariban, dekat, min darihim, dari kediaman mereka. Jadi di mana mereka berada? Mungkin di situ tidak ada bencana, tetapi ada dekat mereka berdiam itu bencana. Itu pun sudah mendatangkan rasa takut kepada mereka. Hatta, sehingga ya'tiya, datang, wa'dullah, janji Allah. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir. Ada di antara ulama tafsir yang menjelaskan janji Allah itu adalah hari kiamat, sampailah hari kiamat berlaku. Inna, sesungguhnya Allah la yukhlifu, tidak menyalahi al-mi'ad, janjinya. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Tidak menyalahi janjinya, maknanya akan memberlakukan seperti apa yang dijanjikan, seperti itu yang akan terjadi. Kita baca dari awal ayat. Sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu bumi digoncangkan, atau bumi, kita ulang sekali lagi, gunung ya, gunung. Sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung digoncangkan, atau bumi dibelah, atau orang-orang yang mati dibuat berbicara, maka bacaan tersebut adalah Al-Quran. Sesungguhnya milik Allah lah segala urusan itu. Maka apakah orang-orang beriman itu tidak mengetahui? Sesungguhnya sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada semua manusia. Dan orang-orang yang kafir itu senantiasa ditimpa oleh bencana disebabkan karena apa yang mereka perbuat, atau bencana itu berlaku dekat dari kediaman mereka, sehingga datanglah janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janjinya. Jadi dari terjemahan tadi kita mengetahui bahwasanya ayat ini adalah menerangkan tentang Al-Quran yang turun dari sisi Allah, dari sisi Allah yang Maha Agung. Al-Quran itu adalah kitab suci yang agung. Keagungan kitab suci Al-Quran itu adalah membawa petunjuk. Kandungannya adalah petunjuk yang apabila diikuti oleh manusia, maka akan menyampaikan mereka ke tujuan, yaitu tujuan hidup manusia
dalam perjalanan hidup mereka adalah syurga. Demikianlah tinggi atau mulianya kedudukan Al-Quran. Kemudian disebutkan di pangkal ayat tentang 3, yaitu gunung, bumi, dan orang yang mati, dikaitkan dengan Al-Quran, yaitu dengan Al-Quran bumi yang dengan Al-Quran gunung yang kokoh kuat apabila Allah berkehendak. Dengan keagungan Al-Quran, gunung yang kokoh itu bisa diguncangkan. Bumi yang kita diami ini, kita nyaman mendiami bumi ini. Tetapi apabila Allah berkehendak, Allah boleh saja membelah bumi ini untuk menerangkan keagungan Al-Quran. Kemudian orang-orang yang mati dihidupkan, kemudian dibuat berbicara. Allah boleh saja berkehendak demikian sebagai mukjizat untuk membuktikan Nabi Muhammad yang menyampaikan Al-Quran itu adalah seorang Rasul yang benar. Allah boleh saja melakukannya untuk menerangkan keagungan Al-Quran. Jadi 3 ini disebut karena ketiga-tiga ini adalah yang diminta oleh kafir Quraisy. Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan tentang sebab turun ayat ini adalah orang-orang kafir mendatangi Rasulullah, meminta kepada Rasul supaya diperlihatkan mukjizat sebagai bukti kerasulan seperti yang pernah diperlihatkan dahulu oleh rasul-rasul, yaitu seperti yang berkaitan dengan gunung Nabi Daud alaihissalam, yang berkaitan dengan bumi yang dibelahkan atau yang di bumi, tentang bumi kutiat di sini, bumi yang dibelah, yang menguasai bumi, maka dikaitkan dengan Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu Nabi Sulaiman mampu untuk menjalani bumi ini, permukaan bumi ini, jarak tempuh itu jauh, tetapi Nabi Sulaiman mampu menempuhnya dalam waktu yang singkat. Nah, ini diterangkan. Kemudian ada lagi yang diberi mukjizat, mampu menghidupkan orang yang mati, kemudian orang yang mati itu bisa berbicara, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Jadi permintaan mereka itu berkaitan dengan mukjizat. Nah, sementara sebenarnya ada lagi mukjizat yang lebih dari 3 yang mereka minta itu, yaitu yang lebih dari yang 3 yang mereka minta itu adalah Al-Quran. Nah, jadi mereka meminta seperti yang dahulu diberlakukan kepada nabi-nabi yang terdahulu. Sebenarnya mukjizat yang mereka dengar, yaitu Al-Quran yang dibacakan kepada mereka, itu adalah lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi dari mukjizat bukti kerasulan. Mukjizat adalah bukti kerasulan, bukti kerasulan yang pernah ada sebelumnya. Tapi meskipun demikian, meskipun mereka mengetahui Al-Quran itu sebagai kitab suci yang agung, dari mana mereka tahu? Mereka memperakuinya karena mereka sudah ditantang untuk membuat yang seumpama dengan Al-Quran itu. Jangankan semua Al-Quran, 1 surah Al-Quran saja yang pendek sekalipun mereka ditantang untuk membuatnya, tapi mereka tak mampu untuk melakukannya. Yang seumpama dengan Al-Quran itu mereka tak mampu untuk membuatnya. Nah, maka mereka sebenarnya memperakui Al-Quran itu sebagai mukjizat, karena mukjizat itu bersesuaian dengan zaman mukjizat itu diberlakukan. Umpamanya pada zaman Nabi Isa, mengapa mukjizat Nabi Isa itu adalah menghidupkan orang yang mati? Nah, karena pada masa itu kaitannya adalah dengan kepercayaan terhadap sesuatu yang abstrak, yang gaib. Maka apabila mukjizat itu berkaitan dengan kegaiban, maka mereka akan lebih percaya. Umpamanya Nabi Isa diminta untuk menurunkan hidangan dari langit. Kalau hidangan dari bumi itu biasa, tapi kalau hidangan langsung
saja turun dari langit tanpa ada sebab-sebab, maka itu adalah suatu yang dahsyat bagi mereka. Maka turun hidangan dari langit. Mereka minta supaya hidangan diturunkan dari langit. Nabi Isa berdoa, bermohon kepada Allah, anzilna ma'idatan minas sama, turun hidangan dari langit. Nah, pada masa Nabi Muhammad, kesesuaian mukjizat mengapa Al-Quran? Karena pada masa itu orang-orang Arab yang ada di kota Mekah itu pandai bersyair, yaitu pandai berbahasa dengan bahasa sastra yang tinggi. Maka turunlah Al-Quran dengan bahasa yang sastranya juga tinggi. Nah, mereka punya kemampuan dalam sastra Arab, Al-Quran pula turun dengan sastra Arab yang tinggi pula. Maka kalau mereka mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengan Al-Quran, maka silakan. Rupanya mereka tak mampu, meskipun mereka juga pakar dalam bidang bahasa. Menunjukkan bahwasanya Al-Quran memiliki kehebatan yang tidak bisa mereka lampaui. Semestinya apabila mereka sudah menyadari demikian, mereka beriman pada Al-Quran, mereka menerima kebenaran Al-Quran sebagai kitab suci yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, memperakui Nabi Muhammad sebagai rasul yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran tersebut. Tetapi mereka, dalam ayat ini disebutkan bahwasanya mereka tetap dengan keangkuhan dan kesombongan mereka. Satu lagi juga disebabkan karena kedengkian yang ada dalam hati mereka terhadap kebenaran, mereka tetap menolak Al-Quran. Lalu apa yang mereka terima? Dalam ayat ini disebutkan yang mereka terima adalah bencana. Setiap saat mereka mendapat bencana, ketakutanlah, dan juga bencana itu berupa kemarau panjanglah dan bermacam-macam penyakit sampai kepada peperangan, dan mereka kalah di dalam perang. Dan bencana itu bukan hanya di dunia ini, tetapi akan berterusan sampai ke bukan pada masa dahulu saja, tetapi akan berterusan bencana itu bagi orang yang menolak kebenaran sampai hari kiamat. Dan apabila nanti di hari akhirat pula, maka bencana yang mereka terima adalah berupa siksaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala karena menolak Al-Quran, menolak kitab suci, menolak firman Allah ketika di dunia. Dan ini adalah ketetapan Allah yang tidak akan berubah sepanjang masa. Inilah dia ayat yang kita pelajari. Jadi di awal tadi ada pengantar, kemudian ayat Al-Quran kita terjemahkan, kemudian kita berikan pula satu kesimpulan, tafsiran ringkas, dan sekarang kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-31 dari surah Ar-Ra'd menerangkan tentang keagungan Al-Quran. Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekiranya, walau anna Qur'anan, sekiranya. Kalau disebut kata sekiranya, bermakna ayat ini ada jawabannya nanti. Ada jawabannya. Sama seperti perkataan kita, sekiranya anak itu belajar sungguh-sungguh, pasti ada jawabannya. Apa jawabannya itu? Pasti niscaya dia akan lulus dalam ujian umpamanya. Jadi ada kata sekiranya, nanti akan ada jawabannya. Dalam ayat ini juga begitu. Sekiranya, maka ada jawabannya nanti. Sekiranya ada satu bacaan, yang bacaan itu membuat gunung bergoncang, kemudian bumi terbelah, kemudian orang yang mati bisa bicara, maka bacaan tersebut adalah Al-Quran. Sekiranya, bermakna inilah satu andaian. Penyampaian ayat dalam bentuk andaian seperti ini adalah untuk menerangkan tentang perkara itu dengan lebih tegas. Jadi andaian itu untuk penegasan, seandainya. Kemudian apabila kita buat andaian, kemudian yang memberlakukannya adalah Allah. Kalau kita buat andaian,
kemudian andaian itu tentang kita, maka boleh jadi andaian itu berlaku, boleh jadi tidak. Nah, tetapi kalau andaian itu kita bawa kepada Allah yang maha berkuasa, maka mungkin tidak andaian itu berlaku. Bukan mungkin lagi. Apabila dibawa kepada Allah yang maha berkuasa, apapun yang kita andaikan itu bisa berlaku apabila Allah menghendakinya. Nah, maka Allah buat dalam bentuk andaian di sini, andaikan ada satu bacaan yang apabila bacaan itu dibaca, yang dimasukkan adalah bacaan yang dibaca itu apa? Al-Quran. Nah, maka bisa sebut langsung dari awal. Tapi kita tidak buat dalam bentuk andaian, yaitu Al-Quran apabila Allah menghendaki untuk menerangkan keagungan Al-Quran, maka gunung bisa bergoncang, bumi bisa terbelah, dan orang yang mati bisa dihidupkan. Teringat kita ada satu ayat dalam Al-Quran, yaitu ayat tentang orang yang memiliki ilmu dari kitab suci, yang dengan ilmu tersebut orang itu bisa mendatangkan istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina dalam waktu yang sangat singkat sekali. Nabi Sulaiman ingin istana Ratu Balqis yang di Yaman itu di selatan berpindah ke Palestina. Kita tahu di jazirah di Asia bagian barat sana, utara Palestina, kemudian di selatan Yaman. Nah, di Yaman itu ada satu kerajaan pada masa dahulu, yaitu kerajaan Sabak. Nama ratunya Balqis. Nah, di utara negeri Palestina, yang menjadi raja adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis supaya beriman. Maka bergeraklah Ratu Balqis ke Palestina, tunduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman, tapi meninggalkan istana di Yaman. Maka Nabi Sulaiman berkeinginan untuk memindahkan istana tersebut, istana bangunan, untuk dipindahkan ke Palestina. Maka Nabi Sulaiman pun yang memerintah bangsa manusia dan juga bangsa jin menyampaikan kepada yang diperintah semuanya, manusia dan jin, siapa di antara mereka yang mampu untuk mendatangkan istana Ratu Balqis itu dari Yaman ke Palestina. Maka berkatalah jin ifrit dari kalangan jin, yaitu mampu mendatangkan istana Ratu Balqis itu dalam waktu yang singkat, yaitu sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Nabi Sulaiman berduduk, nah sebelum berdiri tegak, istana itu sudah berpindah. Qala ifritum minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Apa kata jin ifrit? Aku akan datangkan istana itu kepadamu wahai Nabi Sulaiman sebelum engkau berdiri di tempat dudukmu. Kemudian berikutnya lagi, rupanya ada yang lebih cepat lagi dari itu untuk mendatangkan istana Ratu Balqis itu ke Palestina. Qala alladzi 'indahu ilmum minal kitab. Maka berkatalah orang yang padanya ada ilmu dari kitab suci. Padanya ada ilmu, pada dirinya ada ilmu dari kitab suci. Kitab suci apa pada masa dahulu? Pada masa Nabi Sulaiman itu kitab suci apa? Kitab suci Taurat, ya, kitab suci Zabur, karena sebelumnya Nabi Daud alaihi salam. Nah, orang yang memiliki ilmu dari kitab suci itu berkata kepada Nabi Sulaiman, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk." Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah orang yang punya ilmu dari kitab suci, saya mampu mendatangkan istana tersebut lebih cepat dari jin ifrit, yaitu sebelum engkau membuka kelopak matamu. Tutup kelopak matamu wahai Nabi Sulaiman, buka lagi, istana ada di hadapan. Maka Nabi Sulaiman pun tutup matanya, dan ketika membukanya sudah ada istana di hadapan. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur.
Maka Nabi Sulaiman membuka mata dan melihat istana itu ada di hadapan. Nabi Sulaiman pun berkata, ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang mendatangkannya? Yang punya ilmu dari kitab suci. Dengan ilmu dari kitab suci itu berpindah istana Ratu Balqis dari Yaman ke Palestina. Dengan ilmu kitab suci itu. Maka dengan kitab suci itu mampu gunung bergoncang. Untuk menerangkan keagungan kitab suci itu, Allah boleh saja berkehendak dengan kehendaknya, yaitu menggoncangkan bumi ini dan berlaku sebab Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Untuk menerangkan keagungan Al-Quran, apabila Allah berkehendak untuk membelah bumi ini, bisa bumi ini terbelah? Ya, bisa. Maka kita dengar ada imam selalu membaca ayat yang berkaitan dengan keagungan Al-Quran. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, maka kamu akan melihat gunung itu akan bergoncang dan hancur disebabkan karena ketakutan kepada Allah. Nah, ayat ini juga sama dengan ayat ini, untuk menerangkan tentang kemahakuasaan Allah melalui Al-Quran yang diturunkan. Maka Al-Quran yang diturunkan yang menerangkan kemahakuasaan Allah itu menerangkan Al-Quran itu adalah maha agung, maha mulia. Karena yang berfirman adalah maha agung, maha mulia. Apabila Allah maha agung, maha mulia, maka firman Allah itu pun adalah agung dan mulia. Ini makna kata lau, sekiranya. Jadi kata sekiranya ini berarti nanti ada jawaban. Sekiranya ada suatu bacaan, yang dengan bacaan itu gunung berguncang, bumi terbelah, dan yang mati bisa berbicara, maka bacaan tersebut adalah Al-Quran. Nah, jadi jawabannya, bacaan tersebut adalah Al-Quran, tak ada di dalam ayat ini. Nah, kita tak dapati mana dia kata bacaan itu adalah Al-Quran, tetapi dia di dalam kaedah bahasa Arab mahdzuf, tidak terlihat di dalam tulisan, tetapi ada di dalam pemahaman. Dan sekiranya ada suatu bacaan yang dengan bacaan itu gunung digoncangkan atau bumi dibelah atau orang yang mati dibuat berbicara, kita ulang sekali lagi, mengapa tiga ini disebut? Karena yang tiga ini pernah berlaku sebagai mukjizat pada masa dahulu, yaitu yang diberikan kepada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa alaihi salam. Nah, kata kutiat, dibelah. Ada yang memahami makna dibelah ini, bumi itu dibelah betul. Bumi jadi merekah, menjadi terbelah. Pernah tidak bumi ini jadi terbelah? Kalau laut terbelah pernah, yaitu pada masa Nabi Musa alaihissalam, dibelahkan laut sehingga menjadi jalan ke seberang. Nabi Musa dengan Bani Israel sampai ke seberang, kemudian Fir'aun mengikuti di belakang, kemudian laut yang terbelah bertaut dan Fir'aun mati tenggelam. Nah, bumi juga, yaitu permukaan bumi, ada daratan, ada lautan. Tetapi ada juga muka bumi yang daratan itu terbelah, maka orang yang angkuh sombong dengan kekayaannya itu dibenamkan ke dalam bumi. Siapa dia? Qarun. Itu juga dibelahkan bumi. Jadi mereka penduduk kota Mekah yang kafir itu meminta kepada Rasulullah supaya membuktikan kerasulannya dengan mukjizat. Yaitu mukjizat maknanya adalah peristiwa yang luar biasa yang berlaku pada masa dahulu kepada para rasul untuk membuktikan diri sebagai seorang rasul. Maka mereka minta, mana perbuatan yang luar biasa padamu wahai Muhammad yang membuat kami percaya kepadamu sebagai seorang rasul. Nah, maka mereka minta tiga. Tetapi di dalam ayat ini
Allah Subhanahu wa taala menginginkan yang 3 itu belum seberapa lagi. Yang mereka minta gunung digoncangkan, kemudian bumi dibelahkan, kemudian orang yang mati dibuat berbicara, itu belum seberapa lagi. Apa sebab? Sebab Al-Quran ini sebagai bacaan lebih dari itu semua. Karena Al-Quran ini apabila dibacakan, gunung bergoncang pun bisa, bumi terbelah pun juga bisa, orang yang mati berbicara pun bisa, lain daripada itu pun juga bisa. Begitu hebatnya Al-Quran. Ini untuk menerangkan tentang keagungan Al-Quran. Kemudian ada satu lagi tafsiran tentang qutti'at di sini bukan dibelahkan. Nah, apabila dibuat kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman diberi karunia oleh Allah berupa mukjizat, yaitu angin yang bisa membawa beliau dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cepat. Nah, kalau sekarang kendaraan kita apa? Kendaraan kita mungkin pesawat umpamanya. Tetapi ada lagi yang lebih kencang dari pesawat, yaitu angin. Angin kecepatannya bisa lebih daripada pesawat. Nah, Allah memberikan mukjizat, karunia kepada Nabi Sulaiman bisa menunggangi angin. Maka apabila menunggangi angin bermakna bisa cepat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka bisa berpindah cepat ini namanya membelah bumi dengan cepat. Ini mana membelah di situ bukan bumi itu terbelah, tetapi bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain di muka bumi ini dengan cepat. Wahai Muhammad, kamu mampu tidak seperti yang dahulu dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam? Maka turun ayat ini sebagai jawaban ke atas mereka. Mampu, lebih dari itu pun juga mampu apabila Allah menghendakinya. Karena yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah Al-Quran, bacaan yang bisa membuat apabila Allah menghendaki gunung bergoncang, bumi terbelah, dan satu lagi adalah orang-orang yang mati berbicara. Balillahil amru jami'a. Bal di sini menerangkan tentang yang sebelumnya itu adalah permintaan orang-orang kafir kepada Rasul. Maka apakah yang mereka minta itu bisa berlaku? Bisa apabila yang memberlakukannya adalah Allah. Maka yang berikut ini menerangkan tentang Allah yang maha berkuasa untuk memberlakukan apa saja apabila Allah menghendakinya. Bal sesungguhnya lillah, milik Allah atau bagi Allah, al-amru urusan jami'a, semuanya, segala urusan. Urusan apa? Urusan menggoncangkan bumi, Allah mampu untuk melakukannya. Urusan untuk membelah bumi, Allah mampu untuk melakukannya. Urusan menghidupkan orang yang mati, Allah mampu untuk. Nah, ayat ini menerangkan bahwasanya apabila mereka mengetahui tentang kemahakuasaan Allah, tak sepatutnya mereka lancang meminta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan mukjizat. Maka sebenarnya mereka itu meminta kepada Rasulullah supaya memperlihatkan mukjizat itu sebenarnya tujuannya apa? Sebenarnya tujuan adalah untuk mencari-cari alasan supaya mereka tidak salah menolak kebenaran, menolak Al-Quran yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai hari ini ada tidak manusia yang mencari-cari alasan untuk menolak Al-Quran, untuk menolak kebenaran? Ya, ada. Apa sebabnya? Tadi sudah kita sebutkan dua di antara penyakit yang ada dalam hati mereka, yang dengan penyakit itulah mereka menolak kebenaran, yaitu dua penyakit besar yang ada dalam hati mereka. Ini kalau ada dua penyakit ini susah untuk menyembuhkannya, yaitu penyakit sombong satu penyakit dengki satu lagi. Sombong yaitu menganggap dirinya lebih hebat, lebih besar. Kemudian penyakit dengki tidak suka kepada kebaikan, kepada kebenaran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Mereka berharap kitab suci itu diturunkan kepada mereka, dari kalangan mereka, dari kalangan orang yang pintar dari mereka, dari kalangan orang yang kaya dari mereka. Mengapa turun kepada Muhammad? Muhammad yang miskin, Muhammad yang buta huruf.
Berarti mereka dengki. Padahal apabila mereka menggunakan akal fikiran mereka, maka mereka akan memperakui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah firman Allah yang mereka tak mampu untuk mendatangkan yang seumpama dengannya. Ini kita ulang berkali-kali ini supaya mudah kita memahami apa yang terkandung di dalam ayat ini. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a. Ayat ini menerangkan tentang mereka itu, mereka yang meminta mukjizat diperlihatkan oleh Nabi Muhammad itu, sebenarnya mereka itu adalah orang yang tak mau beriman sebenarnya. Maka ayat ini menerangkan, maka apakah orang beriman itu tidak mengetahui sekiranya Allah menghendaki, sungguh Allah memberikan hidayah kepada seluruh manusia. Maksudnya, kepada mereka itu Allah tak beri hidayah. Kalau Allah menghendaki, kepada mereka itu pun Allah beri hidayah. Tetapi Allah tidak menghendaki kepada mereka itu. Mengapa Allah tidak menghendaki kepada mereka itu untuk diberi hidayah? Sebab mereka sombong, dengki, hati mereka sudah keras. Maka hati mereka sudah tertutup, maka Allah tidak memberikan hidayah kepada mereka. Nah, kalau kamu wahai orang beriman sudah mengetahui bahwasanya Allah tidak memberi hidayah kepada mereka, maka jangan kamu berharap juga mereka itu akan beriman. Itu mana ayat ini. Rasulullah ada tak berharap supaya penduduk kota Mekah itu semua beriman? Oh iya, karena seorang Rasul pasti berharap sekali semua manusia yang didakwahi itu beriman. Tetapi apakah semua manusia itu akan beriman? Itu sesuai dengan kehendak Allah. Dan Allah menghendaki bahwasanya mereka penduduk kota Mekah itu tidak beriman. Jadi apa maksud ayat ini? Maksud ayat ini, janganlah terlalu berharap kepada orang yang tidak layak diberi hidayah oleh Allah supaya mereka beriman. Jangan, pulangkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apabila terlalu berharap, maka nanti akan kecewa. Berharap betul akan beriman. Siapa yang Rasulullah harapkan? Sangat-sangat diharapkan untuk beriman. Karena banyak membantu Rasul, banyak menolong Rasul, melindungi Rasul. Paman Rasulullah sendiri, Abu Talib, Rasulullah berharap sekali. Nah, kalau terlalu berharap, kemudian sampai ke akhir hayat tak juga beriman, bagaimana hati? Kecewa. Maka ayat ini menerangkan jangan sampai terlalu berharap, karena hidayah itu dari Allah. Apabila Allah menghendaki tidak memberikan hidayah kepada Abu Talib, meskipun paman Rasul sendiri, itu adalah kehendak Allah. Jadi hati itu lapang, bisa menerimanya. Ayat ini adalah memberikan petunjuk atau tunjuk ajar supaya orang-orang beriman jangan terlalu berharap. Ini ayat ini bisa dipakaikan kepada umpamanya ada seorang anak memeluk Islam, tapi orang tuanya belum juga lagi memeluk Islam. Maka si anak ini berharap tidak? Berharap tidak ayah ibunya itu untuk beriman, untuk memeluk Islam? Ya, berharap sekali. Silahkan berharap, tapi jangan terlalu berharap sehingga membuat hati menjadi gelisah, risau, khawatir, kemudian jiwa menjadi terbeban. Kemudian nanti apabila tidak juga kunjung beriman, tidak juga orang tuanya kunjung memeluk Islam, maka dia menjadi sedih dan kecewa. Tidak, berharap boleh, tetapi kembalikanlah kepada Allah. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka hati menjadi terhibur, hati itu menjadi tenang, jiwa itu menjadi tenang karena mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya adalah menerangkan tentang keadilan Allah, yaitu manusia di hadapan Al-Quran itu ada dua kelompok.
yaitu yang menerima Al-Quran beriman, dan yang menolak Al-Quran kafir. Yang menerima Al-Quran beriman, maka mereka diberikan balasan kebaikan. Yang menolak Al-Quran kafir, maka Allah berlakukan pula ke atas mereka bencana demi bencana, mulai dari diri mereka, mulai dari dalam hati mereka. Bencana apa yang mereka rasakan? Kegelisahan, ketakutan, keputusasaan, kemudian kegelisahan, bahasa hari ini kegalauan, kacau, kehidupan mereka itu tidak merasakan tentram. Dalam ayat sebelum ini, ketentraman itu adalah bagi orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir mengingat Allah. Dan ketahuilah bahwasanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Itu dalam ayat sebelum ini diterangkan. Nah, sementara mereka tidak beriman, maka mereka menjadi kacau. Hidup mereka itu menjadi kacau. Tak ada aturan, kegelisahan, ketakutan, tidak ada ketenangan, tidak ada kedamaian, dan itu pada diri mereka sendiri. Kemudian berlaku juga pada keluarga mereka. Suami istri, perhubungan menjadi rusak karena tidak ada kesesuaian. Orang tua dengan anak, tak ada kasih sayang, saling benci, memusuhi sesama ahli keluarga sendiri, apalagi kepada orang lain. Akan musuh memusuhi, bahkan akan bunuh membunuh karena kebencian dan permusuhan. Kemudian lebih dari itu adalah bencana kemarau umpamanya, kemudian penyakit yang menular dari satu ke lain dan mereka tidak bisa mengobatinya. Bahkan sampai hari ini pun ada penyakit yang belum ada obatnya lagi, menular dari satu ke satu orang lain, dan tidak ada yang bisa menghentikan apabila Allah menetapkan bencana. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menerangkan ancamannya bagi orang yang menolak kebenaran, bahwasanya mereka yang menolak kebenaran, yang kafir itu akan ditimpa bencana dan akan senantiasa ditimpa bencana. Sampai kapan? Hatta, dalam ayat ini, sehinggalah, hatta ya'tiya wa'dullah, sehinggalah sampai janji Allah. Nah, janji Allah dalam ayat ini ada di antara ulama tafsir yang menjelaskannya sampai hari kiamat. Karena Allah berjanji bahwasanya dunia ini tidaklah kekal selama-lamanya. Janji Allah sampai masanya dunia ini akan hancur, kiamat akan berlaku. Nah, sampai kapan kesusahan atau bencana itu dijalani oleh orang-orang kafir yang menolak kebenaran itu? Sampai hari kiamat. Oh, berarti apabila ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir pada masa dahulu, maka juga menerangkan tentang orang-orang kafir pada masa sekarang ini. Maka sampai pula kepada mereka, ini ayat Al-Quran ini bukan tentang cerita masa lalu dan berhenti pada masa dahulu saja, enggak. Ia berterusan sampai kepada masa sekarang. Karena Al-Quran adalah petunjuk di sepanjang masa. Kita lihat bencana itu apa dalam ayat ini. Nah, bencana dalam ayat ini menggunakan kata qari'ah. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Dan senantiasa atau berterusan bencana menimpa mereka, menimpa orang-orang kafir itu disebabkan karena perbuatan mereka. Disebabkan karena perbuatan mereka. Perbuatan apa? Kekufuran mereka. Apa bentuk kekufuran mereka? Menolak Al-Quran. Lihat ayat ini, menolak Al-Quran. Bencana dalam ayat ini menggunakan kata qari'ah, yaitu yang menerangkan bahwasanya bencana itu datang secara tiba-tiba. Dan bencana itu membawa kepada kesengsaraan. Nah, membuat mereka menjadi sengsara. Qari'ah. Qari'ah di dalam ayat ini tidak menggunakan alif lam. Bermakna apabila tidak menggunakan alif lam, bermakna bencana itu boleh
berupa apa saja yang membuat mereka sengsara. Maka tadi kita terangkan satu persatu, mulai dari diri mereka sendiri, dari dalam hati mereka ada ketakutan, itu pun juga bencana. Rumah tangga mereka hancur, itu pun juga bencana. Kemudian rezeki ditahan oleh Allah sehingga mereka dalam kesusahan, tak ada lagi yang mau dimakan dan diminum, itu pun juga bencana. Banjir, itu pun juga bencana. Penyakit, itu pun juga bencana. Kemudian mereka dikalahkan dalam perang, itu pun juga bencana. Bagaimana? Sengsara tidak kalau dikalahkan dalam perang? Sengsara. Dikalahkan dalam pilkada aja sengsara, apalagi di dalam perang. Karena mereka akan dipenjara, mereka akan ditawan, mereka akan dibunuh, dan itu adalah bencana. Dan Allah mampu melakukannya. Ya, apa susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala? Dan semua itu diancamkan dalam ayat ini supaya jadi peringatan. Nah, jadi peringatan bagi mereka yang masih menolak kebenaran, terimalah kebenaran. Bagi yang sudah menerima kebenaran, jagalah, jangan sampai meninggalkan kebenaran. Jadi ayat ini adalah ayat peringatan. Au tahullu qariban min darihim, atau bencana itu menimpa bukan pada diri mereka, tetapi pada orang lain. Bukan di tempat kediaman mereka, tapi di tempat lain yang dekat dengan kediaman mereka. Itu pun juga sebenarnya sudah jadi bencana. Ada orang yang tak sakit, maka dia tidak merasakan susah karena dia tak sakit. Tetapi orang yang dekat dengannya sakit, itu sudah bisa membuatnya sakit. Orang yang dekat dengannya itu melakukan perbuatan yang sama dengannya. Maka kalau orang itu jahat, kemudian dia umpamanya terkena penyakit stroke, mati badannya sebelah, maka dia yang sama perangai dengan orang itu, ada rasa takut atau tidak? Itu dia, mungkin sebentar lagi saya agaknya ini. Maka meskipun bencana itu belum berlaku ke atas dirinya, tetapi ke atas orang lain, itu pun sudah membuat takut. Dan meskipun bencana itu tidak berlaku pada kediamannya, tapi pada kediaman orang lain, tapi perangainya sama dengan orang lain, maka dia pun juga akan maka dia sudah merasa takut. Jadi ada bencana yang dia sendiri menjalaninya, ada juga bencana yang orang lain dan dia pun juga merasakannya. Hatta ya'tiya wa'dullah, sehinggalah datang janji Allah. Oh, bermakna kalau disebut sehinggalah datang janji Allah itu adalah kiamat. Oh, berarti bencana itu akan berterusan sampai hari kiamat. Berterusan sampai hari kiamat bermakna, membawa makna bencana itu pada diri orang kafir itu akan berlaku sampai dia mati. Satu lagi, bencana itu akan berlaku bukan pada orang itu saja, tapi pada siapa saja yang mengikuti jejak langkah orang itu sampai hari kiamat. Maka menjadi pelajaran. Maka jangan ikuti jejak Fir'aun. Nanti akan mendapat bencana sama seperti Fir'aun. Jangan ikuti perbuatan yang pernah dahulu dilakukan oleh penduduk kota Mekah, kafir Quraisy, nanti akan mendapatkan sama seperti yang mereka dapatkan. Apa sebab? Sebab itu adalah ketetapan Allah yang diberlakukan sampai akhir zaman. Ujung ayat, innallaha la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Itu sudah menjadi janji Allah. Yang berbuat baik mendapatkan balasan kebaikan, yang berbuat jahat akan mendapatkan hukuman pasti. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janji. Jadi apabila dapat ayat ini, maka ayat ini berupa ancaman. Bagi siapa ancaman itu? Bagi orang-orang yang masih lagi dalam kekufuran, disebabkan karena keangkuhan dan kedengkian. Tapi dalam waktu yang sama, ayat ini adalah juga berupa hiburan. Bagi siapa hiburan? Kalau dahulu bagi Rasulullah, Rasulullah terhibur dengan ayat ini. Apa sebab? Sebab Rasulullah tidak akan mendapatkan bencana. Yang mendapat bencana adalah yang menentang Rasulullah, yang memusuhi Rasul,
Dan kalau kita kaitkan dengan ayat selepas ini, yang mengolok-olok dan menghina Rasul. Karena ayat selepas ini menerangkan tentang Rasul-Rasul yang dihina, termasuk Nabi Muhammad juga dihina. Nah, wahai Muhammad, apabila kamu dihina, maka jangan kamu risau, jangan kamu gelisah, jangan kamu sedih, jangan kamu takut. Apa sebab? Sebab yang menghina itu akan mendapatkan bencana. Karena Allah diterangkanlah bahwasanya sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya yang kafir yang menolak kebenaran itu bencana yang akan mereka dapatkan. Sementara orang-orang yang beriman akan terus diberi kebaikan dan akan terus diberikan keselamatan, diberikan kebaikan. Dengan bersabar akan diberikan kebaikan. Dengan menghadapi orang-orang kafir yang keras kepala seperti itu akan diberi kebaikan. Jadi fahamilah hidup ini seperti mana dahulu yang pernah berlaku pada masa Rasulullah ketika ayat yang ke-31 ini diturunkan, dan mudah-mudahan menjadi pelajaran dan bermanfaat bagi kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.